Satu lagi artis yang berurusan dengan pihak berwajib di bulan puasa. Bintang iklan dan pemain sinetron Mat Doer Agus Suhendar alias Deden dilaporkan oleh Production House FND ke Polsek Metro Pulau Gadung Jakarta Timur hari Senin 3 November 2003 lalu. Deden dituduh tidak mengembalikan uang kerjasama sebesar 200 juta rupiah yang telah disepakati antara Deden dan FNG Production dalam penggarapan sebuah sinetron yang mengalami penundaan. Sebelumnya Deden telah diberikan Selamat sore pemirsa, apa kabarnya? Senang rasanya saya Ede Herlina dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan paling bergengsi, Cek dari Cek. Sambil menemani Anda menunaikan ibadah puasa, saya akan mengajak Anda untuk menyimak informasi terbaru dan menarik dari dunia selebriti. Ikuti pula kuis Oke Cinta Ramadan hasil kerjasama antara Cek dan Cek dengan Komando Bear. Siapa tahu Anda termasuk 5 pemirsa yang beruntung mendapatkan total uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Baiklah pemirsa, sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangannya. Di awal acara kita, simak bagaimana gaya artis-artis cilik menunaikan ibadah puasa. Reza Oreo, Zauras Jaudi, Tia Imut, dan 2 anggota grup vokal The New Shaka, Novi dan Atras menuturkan kepada tim Cek dan Recheck. Bintang iklan dan pemain sinetron komedi Agus Suhendar alias Deden terpaksa berurusan dengan pihak berwajib setelah dilaporkan oleh sebuah rumah produksi dengan tuduhan tidak mengembalikan uang senilai 200 juta rupiah milik rumah produksi FNG. Anya Dwinov dan Sukma Ayu merayakan hari ulang tahun mereka hari Senin kemarin dengan cara dan gayanya masing-masing. Simak juga liputan tentang acara Sahur on the Road yang merupakan rangkaian dari acara Cinta Ramadan rumah produksi Bintang Group. Pemirsa, menunaikan ibadah puasa bagi artis-artis cilik memang merupakan pengalaman yang sangat menarik untuk kita simak. Nah, tim Cek dari Cek sudah menemui beberapa artis cilik untuk mengetahui bagaimana mereka menunaikan ibadah puasanya kali ini. Pemirsa, memasuki minggu ketiga bulan Ramadan, para selebriti cilik tidak ketinggalan menunaikan ibadah puasa. Ada yang sudah melakukannya sejak kelas 1 SD bahkan TK, mulai berpuasa seperti Reza Oreo, Novi dan Atras dari kelompok vokal religius Nyisaka, dan Joras Jordi. Mereka berempat mengaku sampai saat ini puasanya tidak pernah batal. Ada juga yang baru pertama kali menunaikan ibadah puasanya tahun ini, yaitu artis cilik Dea Imut. Pemeran sinetron Bidadari dan Kehormatan ini mengaku baru berpuasa setengah hari saja. Kepada tim Cek dan Cek, para artis cilik ini menceritakan pengalaman mereka berpuasa. Di bulan puasa ini kita bisa apa ya? Bisa bisa belajar untuk yang baik. Habis itu nggak tahu lagi. Aku sih ya boleh deh coba-coba dulu, kan penasaran. Akhirnya aku coba sampai jam 12 selesai, terus aku coba sampai jam 6. Ya akhirnya gitu, karena nggak bisa ya sakit perut. Oh, puasanya belum ada yang bolong, lancar-lancar aja. Cuman itu kalau syuting ya sedikit-sedikit berat lah. Tapi orang-orang yang di sana juga banyak yang ya nggak puasa lah. Dikit minum. Aku sih cuek aja. Apa kiat mereka supaya puasa mereka tidak batal sepanjang hari? Istirahat yang cukup, terus pas sahurnya tuh makan yang banyak ya. Jangan dipandang makanannya aja. Jadi nggak lapar. Aku sih yang penting sahurnya agak banyak ya, tapi kalau kebanyakan takut sakit perut juga. Jadi ya sekali tapi agak full gitu, nasinya agak penuh. Nah kan kalau udah selesai gitu minumnya dibanyakin biar nggak haus. Apakah mereka juga ikut sahur? Dan apakah tidak susah bangun pada saat dini hari? Aku bangun sahur itu termasuk susah. Sampai 5 kali. Oh sangat, itu ya pasti banget ya. Ya soalnya lagi enak-enak tidur sih dibangunin kan, jadi kan ngantuk banget. Apakah mereka pernah tergoda untuk membatalkan puasanya? Nggak pernah, beneran nggak pernah, soalnya ya takut aja, lagi sayang gitu. Nggak pernah sama sekali. Masa anak kecil puasa setengah hari batal, nggak mungkin. Pernah ya, karena itu iklan permen. Aku suruh makan. Nah loh, kan aku bingung. Nggak pernah. Kalau mau
batal, bilang ke papa dulu. Bilang ke papa tuh mama. Udah nggak kuat. Nah itu dulu kelas 1 atau kelas 3. Ada tradisi orang tua yang memberikan hadiah bagi anak-anaknya yang mampu berpuasa selama sebulan penuh. Bagaimana dengan para artis cilik ini? Apakah mereka juga akan mendapatkan hadiah jika puasanya full? Kalau sekarang udah gede ini nggak usah sampai full, misalnya full kasih hadiah tuh enggak, sekarang udah enggak lagi. Nggak pernah dapet hadiah sih. Buat puasa ya pola aja bagus gitu. Deden, pemain sinetron komedi berjudul Mat Doer, Senin kemarin menjalani pemeriksaan oleh Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Pemeriksaan dilakukan setelah Deden dilaporkan ke polisi dengan tuduhan penggelapan uang sebesar 200 juta rupiah. Satu lagi artis yang berurusan dengan pihak berwajib di bulan puasa. Bintang iklan dan pemain sinetron Mat Doer Agus Suhendar alias Deden dilaporkan oleh Production House FND ke Polsek Metro Pulau Gadung, Jakarta Timur hari Senin 3 November 2003 lalu. Deden dituduh tidak mengembalikan uang kerjasama sebesar 200 juta rupiah yang telah disepakati antara Deden dan FNG Production dalam penggarapan sebuah sinetron yang mengalami penundaan. Sebelumnya Deden telah diberikan kelonggaran oleh FND untuk mengembalikan uang kerjasama itu. Pihak rumah produksi akhirnya meminta Deden untuk mengembalikan dana sebesar 75 juta rupiah. Karena tidak dipenuhi oleh Deden, akhirnya FND menyatakan bersedia bila dibayar hanya 18 juta rupiah oleh Deden. Itu pun tidak dapat Deden penuhi. Terakhir Deden diminta memenuhi kewajibannya dengan cukup membayar 5 juta rupiah. Lagi-lagi Deden tidak memenuhi kewajibannya mengembalikan uang milik FND Production. Akhirnya pihak FND Production yang diwakili oleh Gunawan dan David menempuh jalur hukum dengan melaporkan Deden ke pihak berwajib. Senin kemarin Deden dipanggil pihak Polsek Metro Pulau Gadung untuk diperiksa. Si Deden ini kan kita panggil karena ada laporan dari pihak lain ya, jadi seseorang itu karena merasa dirugikan. Ya untuk jelasnya sekarang hari ini yang bersangkutan sudah memenuhi panggilan itu, kita periksa dan supaya nanti lebih jelas dia akan punya hak jawab. Saya kesini adalah sebagai pelapor ya. Kewajiban saya untuk memberikan keterangan gitu. Nah, untuk lebih lanjutnya saya belum bisa ngasih komentar ya. Mungkin nanti ada saatnya lebih tepat saya memberikan klarifikasi berikut data. Karena kalaupun sekarang mungkin belum pantas saya sampaikan. Sejauh ini bagaimana menurut Deden tentang laporan pihak FNG Production kepada pihak berwajib itu? Ini negara hukum. Kalau merasa ada yang dikecewakan seperti itu, kenapa enggak? Silakan melapor. Sah-sah aja lah. Lo mau bilang A, B, C, D, E, F, sah-sah aja. Dan sampai gue dipanggil pun sah-sah aja. Dan kewajiban gue adalah datang untuk melapor. Jika dalam pemeriksaan nanti Deden dinyatakan tidak bersalah, apakah Deden akan menuntut balik pihak FNG Production lantaran telah mencemarkan nama baiknya? Pasti image itu mahal. Sementara itu dari pihak FND Production yang diwakili oleh Gunawan dan David tetap berkeras akan menyeret Deden ke jalur hukum jika Deden tetap tidak mau mengembalikan uang tersebut. Kalau dia benar-benar mau itikat baik, dia telepon saya atau dia datang. Gun, gue maaf, kayaknya gue belum ada uang. Selesai kan? Dia kan gak ada niat baik sama kita. Kita udah sabar, gini, terserah dia mau bayar berapa saya terima dengan lapang dada. Ternyata kan dia nggak nongol, nggak ada itikat baik. Makanya selama ini saya udah kelewat sabar, saya laporin lah. Dalam kasus ini, apakah kedua belah pihak tidak tertutup kemungkinan akan menyelesaikan permasalahan ini dengan jalan damai? Saudara Deden merasa selama ini sudah tidak menjadi masalah sehubungan dengan sudah ada penyelesaian secara kekeluargaan dengan salah satu kuasa daripada pihak pelapor. Maaf, saya tidak mau. Mending dia masuk penjara daripada dia nipu-nipu orang lagi. Yang udah saya aja yang kena dah. Yang lain jangan. Tolong teman-teman yang ada yang lihat saya Deden itu penipu, pembohong, jangan dipercaya. Kasus yang dialami Deden ini tentu mengingatkan kita pada kejadian 2 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2001 lalu. Ketika itu Deden pernah bermasalah dengan artis Ratna Listi, Firda Kuzler, Poati, Derry, dan Ginanjar 4 Sekawan, serta Eza Yayang. Para artis ini diundang oleh Deden yang bertindak sebagai koordinator artis untuk menjadi pengisi sebuah acara amal. Setelah acara berlangsung, honor para artis ternyata tidak dibayarkan. Deden yang bertanggung jawab menghubungi dan mengundang para artis diberitakan lepas tangan. Saat itu para artis tidak mau buka mulut sehingga masalah ini tidak sampai berurusan dengan polisi.
Dilaporkannya Deden ke Polsek Pulau Gadung Senin kemarin, mau tidak mau mengingatkan para artis yang pernah dikecewakan oleh Deden jadi teringat saat mereka ditelantarkan honornya oleh Deden. Saya juga dulu pernah mengalami tertipu oleh Deden, walaupun jumlahnya nggak terlalu besar.